Komisi Disiplin Liga Italia resmi menjatuhkan sanksi kepada AS Roma atas perilaku rasisme yang dilakukan supporter mereka terhadap Zlatan Ibrahimovic. Penyerang Swedia tersebut masuk di pertengahan babak kedua dan langsung memberikan dampak dengan membantu Rafael Leao mencetak gol ketiga bagi Milan di pertandingan itu. Sayangnya, seperti halnya pada pertandingan sebelumnya kontra AS Roma, Ibrahimovic kembali mendapat perlakuan rasis. Milan News melaporkan bahwa sekelompok supporter AS Roma meneriakkan kata Singaro yang berkonotasi rasis kepada Ibra. Perlakuan tersebut terjadi menjelang akhir pertandingan dan terus berlanjut meskipun Jose Mourinho telah meminta supporter Roma untuk menghentikan teriakan tersebut. Kini seperti dilansir Calciomercato, otoritas Serie A telah menjatuhkan denda kepada AS Roma senilai 15.000 euro terkait kejadian tersebut. Ditambah denda 10.000 euro untuk pelemparan kembang api yang dilakukan penggemar Roma di tribun stadion. AC Milan sukses membawa pulang 3 poin dalam lawatan mereka di markas Venezia. 1 gol Ibrahimovic dan 2 gol dari Theo Hernandez menutup laga dengan skor 3-0. Laga baru berjalan 2 menit, Milan langsung unggul 1-0 melalui gol Zlatan Ibrahimovic, sekaligus satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua, Milan lagi-lagi mencetak gol cepat melalui Theo Hernandez di menit ke-48. Bek kiri asal Prancis tersebut kemudian menambah 1 gol lagi di menit ke-59 melalui titik putih. Skor 3-0 untuk keunggulan tim tamu tak berubah hingga laga bubar. Tiga gol dari laga melawan AS Roma dan kini tim asuhan Stefano Pioli kembali meraih 3 poin dari markas Venezia. Kemenangan yang penting bagi Rossoneri untuk menjaga kans mereka dalam perburuan titel juara musim ini. Dan seperti biasa, berikut ini kami sajikan beberapa statistik menarik yang terjadi usai pertandingan. Kemenangan atas Venezia menjadi kemenangan ketiga secara beruntun untuk Milan. Ini menjadi rekor kemenangan terpanjang mereka sejak bulan Oktober 2021 lalu. Theo Hernandez mencetak sebuah sejarah dalam pertandingan ini. Ia menjadi bek pertama yang mencetak setidaknya 3 brace sepanjang sejarah AC Milan. Setelah laga melawan Venezia, bek asal Prancis itu telah terlibat dari 30 gol yang dicetak Rossoneri, dengan rincian 17 gol dan 13 assist. Satu capaian istimewa lainnya adalah Theo Hernandez juga menjadi bek yang paling banyak mencetak brace di 5 liga top Eropa. 4 dari 10 assist Rafael Leao di Serie A dibuat untuk Zlatan Ibrahimovic. Dan sebaliknya, pemain asal Swedia tersebut juga menjadi pemain yang paling banyak memberikan assist untuk Leao di kompetisi teratas Liga Italia. Venezia adalah tim ke-80 dari 5 liga top Eropa yang pernah dibobol Zlatan Ibrahimovic. Sejak medio 2000-an, Ibrahimovic menjadi pemain kedua dalam tonggak sejarah ini setelah Cristiano Ronaldo. 7 dari 8 gol yang telah dicetak Ibrahimovic sepanjang musim ini semuanya tercipta di laga tandang, sekaligus menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak untuk laga tandang di Serie A. Untuk kedua kalinya sepanjang karirnya, Ibrahimovic telah mencetak gol dari 6 pertandingan tandang Serie A secara beruntun, di mana Ibrahimovic juga melakukan hal yang sama pada musim lalu. Sejak kembali ke AC Milan, Ibrahimovic telah mencetak 22 gol dari 25 pertandingan tandang. Zlatan Ibrahimovic mencetak gol ke gawang Venezia saat laga baru berjalan 2 menit. Ini menjadi yang keempat kalinya bagi bomber 40 tahun tersebut mencetak gol dari 2 menit pertama pertandingan. Stefano Pioli melakukan pertandingan ke-400-nya sebagai pelatih di Serie A, sekaligus menempatkannya sebagai pelatih ke-8 yang mencapai tonggak sejarah ini sejak era 3 poin kemenangan. Seperti yang telah diberitakan secara luas, Andrea Conti menjadi salah satu pemain yang akan dilepas Milan selama bursa transfer bulan Januari ini. Bek kanan asal Italia tersebut sebelumnya dikabarkan akan berlabuh ke Empoli setelah kedua belah pihak disinyalir telah mencapai kesepakatan personal. Sayangnya, pergerakan Empoli untuk segera mendaratkan Conti sedikit terhalang karena mereka ingin melepas Riccardo Fiamosi terlebih dahulu, yang membuat Conti merubah keputusannya dan sekarang justru memilih untuk bergabung dengan Sampdoria. Pakar transfer Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kesepakatan kontrak selama 6 bulan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang artinya Conti akan berlabuh dengan klub asuhan Roberto Di Aversa dengan status pinjaman. Jika terwujud, ini akan menjadi periode yang kedua kalinya bagi Conti bekerja sama dengan pelatih 46 tahun tersebut, setelah sebelumnya juga sempat menjalin kemitraan bersama Parma di paruh kedua musim lalu. Sudah jamak diketahui bahwa Sven Botman menjadi salah satu target AC Milan di jendela transfer Januari ini.
Bek tengah asal Belanda itu menjadi target utama manajemen untuk menutup ketidakhadiran Simon Kjær. Namun perburuan terhadap bek tengah milik Lille tersebut telah berada di titik akhir, di mana Milan nampaknya berada di ujung kegagalan mendaratkan Botman ke San Siro. Hal itu tak lepas dari pergerakan gencar yang dilakukan Newcastle United untuk memenangkan perburuan sang pemain. Milan News melaporkan bahwa Milan hampir menyerah dalam perburuan Botman. Alasannya karena pihak Lille sampai saat ini masih menolak tawaran senilai 40 juta euro yang diajukan Newcastle United. Dan bagi Milan itu adalah penawaran yang terlampau mahal dan mereka kesulitan melayangkan tawaran yang lebih baik dari angka itu. Sementara itu, Sky Sport melaporkan bahwa Newcastle United sampai saat ini masih belum menyerah dan akan mencoba menaikkan tawaran mereka. Pihak The Magpies dikabarkan juga telah melayangkan tawaran gaji senilai 5 juta euro per musim untuk menggoda Botman meninggalkan Prancis menuju Inggris. Dengan situasi tersebut, Milan kini dikabarkan mulai menjajaki target lain. Salah satunya adalah mencoba membuka formula peminjaman untuk mendapatkan Abdou Diallo dari PSG. Bek tengah Tottenham Hotspur Yapet Tanganga menjadi salah satu profil yang dikaitkan dengan Milan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Calciomercato, Direktur Milan Ricky Massara dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan agen bek tengah 22 tahun tersebut 15 hari lalu untuk mencoba merekrut kliennya dengan formula peminjaman di bursa transfer Januari ini. Akan tetapi pihak Tottenham Hotspur dikabarkan tidak tertarik dengan formula peminjaman dan hanya bersedia melepas pemainnya itu di angka 25 juta euro. Situasi itu kemudian membuat Milan mengurungkan rencana mereka karena tidak bersedia mengeluarkan biaya sebanyak itu di bursa transfer Januari ini.